Ini Dapak sebagai mahasiswa filsafat nih, ngelihat agama sekarang gimana? Kok segala Wah, masuk ya? Campur aduk. itu ini ya unik Pak. Saya justru perkembangannya kan jadi kayak kalau kebetulan kenapa saya lihat ke bawah yang ngeganjel laptop saya salah satunya buku Kevin Armstrong Pak. Itu sih buku itu buku babon itu diganjel ya. Oh, Ya, di situ kan dia buat sejarah Tuhan Tuhan. Tuhan segala Iya iya macam. Nah betul. itu kan unik juga kalau ini. Mm-mm. Bahkan kalau di UIN kan ada Prof. Afif Ya membuat bukunya The End of Religion itu betul juga betul betul. menarik. Mungkin nanti pengaruhnya ini juga ya Pak. Kalau ad- agama-agama yang mungkin orang pikirnya cenderung sekuler awalnya, terus ada Oke, ya. kebosanan, kejenuhan Kejenuhan ya. spiritual. Jadi kan ngulik-nguliknya menarik itu. Bahkan kalau kayak Kevin Armstrong juga kan akhirnya dia melepas dari agama itu sendiri. Bahkan ya ada kejadian-kejadian satu orang tapi agamanya macam-macam dalam artian multiple religion tuh dia Islam tapi Bisa meditasi ya. juga terus dengar ke lagu rohani Kristen dia seneng juga kan mungkin aja itu terjadi sekarang. Kalau yang model begitu kan sebetulnya model yang dari segi aspek lahiriah nggak yakin banget dengan institusi ya. Dengan nggak yakin banget dengan institusi agama. Kan artinya dia masih mempertimbangkan apakah ini enak atau enggak dan sebagainya. Nah, kalau kecenderungan teman-teman Dava nih kecenderungan dari yang tadi yang beragam yang misalkan ada sosok satu sosok dia pakai multi religion itu temuan-temuannya apakah kalau secara eh, apa spirit atau apa hati dan sebagainya fight ya istilahnya kalau ke dalam agama seperti menggunakan fight gitu itu memang dia yakin bahwa memang ada the God gitu ya bukan God tapi the God gitu ya sosok yang satu itu gitu kayak itu karena itu jadi modal gak seperti apa yang disampaikan karena Armstrong itu cukup saja bahwa ya kita yakin satu Tuhan saja udah tinggal kita pakai cara yang mana aja nggak gitu kan nah itu kan fenomena kita sebutlah nanti no age ya di dalam postmodernisme dan sebagainya. Nah kecenderungan kalau di Indonesia kayaknya belum ada yang begitu ya, kayak mungkin satu dua tapi belum muncul. Terakhir saya misalkan akses eh ChatGPT atau apa ya, saya akses, saya tanya apakah memang ateis ada di Indonesia dan sebagainya. Dia nyebutin beberapa data menarik juga gitu ya fenomena seperti itu. Dapat ada temuan-temuan nggak dari interaksi-interaksi? um, Temuan yang menarik kalau di pengalaman Dava ini ya di Mm-mm. aktivis lintas iman Oke, itu oke. yang tadi Ya, ketemu orang-orang ateis terus ya. agama-agama yang belum difasilitasi pemerintah itu Oke. menarik Pak saya. Gimana? Bahkan jadi ada pemikiran apa jangan-jangan definisi agama yang di Indonesia ini cenderung Abrahamik dan cenderung Abrahamiknya Islam Oh, banget gitu bener bener definisinya. bener. Eh, Ambil contoh misalkan agama Bahai ya Pak Asa. Oke, oke. Itu kalau kita pakai pendefinisian yang umum, Bahai itu kan mengakui seluruh utusan Pak Asa. Mau Semua. itu Siddhartha, mau itu Yesus, mau itu Nabi Muhammad, itu diakui semua. Hmm, Kalau misalkan kita mengkategorikan itu agama Samawi gitu ya, atau agama Abrahamik, hmm. tetapi Siddhartha Gautama terus yang utusan-utusan di agama misalkan Konghucu segala macam juga diakui gitu. Itu kan jadi ini juga Oh iya. ada sekat akhirnya keluar dari sekat yang selama ini umum ya halayak umum misalkan oh Abraham itu dari Ibrahim berarti kan ya Iya, yang itu apa misalkan Kristen Yahudi Islam gitu tapi kalau Bahai gimana misalkan gitu kan betul, betul. menarik kayak gitu jadi akhirnya Terus ini Dava yang harus kita pertanyakan juga misalkan istilah ya Abrahamik dimunculkan kemudian nanti ada Islam monoteis politeis dan sebagainya termasuk kalaupun mau kita mengakui bahwa memang ada utusan Tuhan misalkan seperti Adami itu harusnya Adami
Karena dari Adam itu kan semua ya, semua manusia ya, seluruh manusia. Dia mau manusia mau apapun kan disebut Bani Adam ya. Harusnya kan Adamik aja. Itu ya. Nah kalau di Indonesia saya lihat itu, dan nanti Dava juga bisa bisa mengkoreksi saya. Dulu yang mengenalkan istilah Ardi Samawi atau istilah kita kan lebih lebih kental di Indonesia itu Samawi ya, Samawi Ardi kan, yang Samawi itu untuk Abrahamik kayak gitu. Itu kan sebetulnya dari Mukti Ali ya, Mukti kalau Ali. Ya. Mukti Ali itu. Dan kita tahu Mukti Ali adalah seorang seorang Islam, dia seorang menteri agama yang awal-awal dan sebagainya. Nah, saya lihat fenomena kenapa muncul istilah seperti itu adalah mungkin kalau istilah saya mah cepat-cepat artinya dia keterkungkungan gitu, mencari istilah yang tepat untuk membedakan gitu. Nah, karena di Barat sendiri istilahnya kan Abrahamik dan Abrahamik gitu kan, artinya masih tersekat itu. Nah, kalau kalau mau misalkan membuka lebih sekatnya lebih luas lagi, ya itu yang Adamik itu sebetulnya itu. Nah, jadi kekacauan menurut filsafat postmodernisme itu sebenarnya dari kekacauan dari cara kita mengkonstruksi satu istilah, kemudian kita memberi makna gitu. Nah, itu sebenarnya kan bisa di kita pecahkan ulang gitu, maksudnya ngapain sih ini memberikan pemaknaan seperti ini gitu kan, apa dasarnya, lagi-lagi ya kayaknya ada relasi kuasa dan sebagainya gitu, termasuk nanti di Indonesia misalkan ini masuk resmi tidak resmi dan sebagainya kan kayak gitu. Jadi unhuman nih, unhuman gitu ya, unhuman gitu gitu. Pada dasarnya kalau saya baru pernah tanya misalkan pada seorang guru, kalau agama itu sepertinya untuk apa sih? Dan dia menjawab ya humanitas, untuk kemanusiaan, karena misalkan eh para nabi diturunkan kan dia teladani kemanusiaan yang ditunjukkan, terus ramah gitu ya, friendly gitu ya kayak gitu. Misalkan ada hadis misalkan agama itu Hanafiyah samhah gitu, yang ramah lapang pada orang lain, tidak menindas dan sebagainya kan itu. Terus jika kita gali dari agama, dari ajaran-ajaran, begitu kan isinya gitu kan, sesuatu yang damai dan sebagainya gitu. Nah, kenapa mesti ada sekatan dan sebagainya? Artinya istilah itu yang harusnya dibongkar lah atau gimana lah. Kalau Dava, teman-teman selama interaksi gimana? Ada? Mungkin tadi ya, perkembangan dari relasi kuasa itu menarik ketika kita mendefinisikan agama. Waktu itu pernah ada diskusi kira-kira siapa tahu aktor-aktor mana yang bisa mendefinisikan agama. Nah, itu kan Oke. seenggaknya ada temuan ya pemuka agama, terus cendekiawan atau ilmuwan, terus ya akademisi, posisinya sebagai Betul, betul, akademisi betul. itu, dan yang ketiga itu politisi. Politisi Oh, itu sangat mungkin juga. Nah, kalau contoh di Indonesia itu selain ada pendefinisian agama itu kan akhirnya eh, banyak istilah-istilah agama yang jadi lebih terbatas ya Pak Asa. Misalkan iya, iya. kayak kenapa Kristen disebutnya Allah sedangkan Islam Allah, padahal dalam tulisannya Nah, bahasa Indonesia itu sama. Nah, di situ ternyata ada peranan pemerintah. Terus istilah kerukunan beragama. Nah, kerukunan itu digunakan di zaman Orde Baru itu untuk menutupi agama-agama yang belum difasilitasi pemerintah ketika itu, pemangku kebijakan. Khususnya misalkan penghayat kepercayaan. Nah, penghayat kepercayaan itu kan diawasi gerak-geriknya gitu, karena dianggapnya tuh. tadi tidak memenuhi misalkan aspek Tuhannya. Nah, Hmm. itu sulit juga. Bahkan Buddha sekalipun itu di Buddha di Indonesia kan unik bahasa. Ada Gimana? ada ya, sebenarnya kan Buddha itu tidak mengenal konsep penyebutan Tuhan yang pasti Oh, itu gimana. Justru ketika disebut itu bukan Tuhan gitu. Tapi karena kewajiban administrasi itu harus bertuhan, akhirnya Bante Asin itu nyebut ya udahlah kita sebut aja Sang Adi Buddha gitu. Jadi Sang Adi ah, Buddha itu bukan oh, Tuhan
ada di perspektif Adi Buddha Abraham. istilahnya ya. Iya, justru kok ya udahlah daripada ini gitu. Dan bahkan sampai ada belakangan Konghucu kan di Oh zaman iya era iya iya. Orde Baru. Karena Hmm, ya kurang memenuhi kriteria itu baku era Gus Dur terpenuhi. Nah, kalau tadi tawarkan pasal misalkan di dekonstruksi apa iya definisi makna. agama ya mungkin karena itu tidak bertentangan juga kok nanti sama Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Justru yang menarik itu Pak di Apa-apa? Undang-Undang Dasar itu kita boleh berhak ya, hak warga negara itu dia Dijamin gitu ya, boleh dijamin memilih ya. berpindah atau tidak memilih. Jadi ateis juga itu dilindungi Pak. Terfasilitasi di sana ya. Iya. Oh, Kalau misalkan nanti, oh nggak bertentangan sama ketuhanan yang Maha Esa, justru ketuhanan yang Maha Esa itu dan dimaknainya itu berangkat eh, yang istilah awalnya ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada aspek yang berubah di situ penafsiran Tuhan yang Maha Esanya gitu. Nah, penafsiran terhadap Pancasila itu kan ya Pak Asa mungkin ya ngalamin lah dia kalau kita baku yang P4 turunan Pancasila mesti ngapalin itu. betul Nah, betul betul. itu berakibat ke ini ya apa cara beragama masyarakat sekarang gitu. Jadi ya yang kata Pak Asa tadi, cuman saya jadi penasaran kalau saya boleh nanya balik ke Pak Asa. Apa-apa? Apa? Eh, Kebetulan saya baru baca ini pemikirannya Hasan Hanafi itu soal Oh, Sunan keislaman. Nafia itu ya. Nah, itu kan tadi berkaitannya mungkin berhadapan dengan aspek-aspek Islam yang selama ini terlalu dibaca oleh Barat gitu ya. Oke, oke. Eh ya, Orientalisme. Nah, apakah mungkin Pak Asa, menurut Pak Asa, pendefinisian agama itu juga cenderung nanti banyaknya dari era kolonialisme atau imperialisme itu sehingga jadi mempengaruhi agama-agama lokal di wilayah timur misalkan atau misalkan di wilayah Sunda aja yang Pak Asa sendiri temuin sebenarnya agamanya tuh gimana sih atau esensi ketuhanannya tuh gimana sih gitu. Saya kan basicnya sejarah, termasuk juga basicnya membaca secara sosiologis sih. Jadi kekuatan agama itu pada dasarnya kan ditentukan oleh umat. Jadi kan bahkan Tuhan itu dihadirkan karena ada umat gitu. Nggak, kalau nggak ada yang nyembah, nggak berarti nggak ada Tuhan dong kan, gitu kan, bahasanya gitu. Nah, fenomena kesundaan juga fenomena seperti itu kan sebenarnya sifatnya adalah dinamika itu. Nah, pemahaman orang Sunda memaknai terkait dengan hal yang sakar itu pasti berubah-ubah gitu. Misalkan yang awal-awal memaknainya misalkan hiang dan sebagainya itu termasuk juga pengaruh sosial culture, interaksi dan sebagainya. Kita ingat aja misalnya, saya tidak ingin terlalu dalam dalam kesundaannya karena saya tidak punya referensi, tapi saya ingin melihat misalkan pada proses bagaimana Islamisasi terjadi gitu ya. Misalkan sebutlah misalkan Islam itu masuk melalui perdagangan, kita untuk sementara kita sepakati dulu masuk perdagangan, itu yang orang yang dagang itu nggak mungkin langsung sosialisasi Islam kan, mungkin dia interaksi dan sebagainya, kemudian orang melihat oh caranya dia baik dan sopan dan sebagainya, terus ada diskusi dan sebagainya, lalu ada ketertarikan kan begitu. Perubahan-perubahan itu terjadi karena memang interaksi yang menunjukkan bahwa pada orang itu ada yang dibutuhkan gitu. Ada istilah yang paling menarik itu, ada hasrat gitu yang ingin aku miliki dari yang lain itu. Kayaknya dia enjoy dengan agama itu, kayaknya tenang deh gitu misalkan gitu. Terus ada orang lain melihat kayaknya dengan budaya, terus juga tarian, terus ada lantunan, ada kidung dan sebagainya, itu kayaknya menenangkan aku deh kayak gitu. Jadi pada dasarnya kan saya lihat agama itu hadir untuk mengisi kekosongan aja. Misalkan sekarang misalkan orang Sunda tetap misalkan dengan Kesundaan dan sebagainya, terserah sih kayak gitu. Kan problem yang paling bermasalah itu adalah problem ketika dia interaksi di sosialnya itu. Kalau tahu misalkan, jadi saya kadang-kadang gini membahasnya, ada agama individual, agama sosial gitu, komunal gitu Nah, ya, misalkan gitu. Itu aja udah itu, misalkan kita sudah mengambil agama personal kita, misalkan ngambil salah satu, kemudian kalau misalkan kita di administratif bisa apa saja kayak gitu dan nyaman dengan itu, terus kita interaksi sama yang lain, kita menyesuaikan dengan yang lain, itu juga sudah itu sebenarnya. Jadi saya melihat pada agama itu
spirit yang ditimbulkan, termasuk di Indonesia juga spirit sebetulnya, yang kemudian peran agama itu, nah ini mulai menarik, peran agama itu terjadi juga karena spiritnya. Agama kemudian disebut berpengaruh, kemudian agama itu bermakna, kemudian ada manfaatnya, itu karena spiritnya, bukan karena bentuknya, karena bentuk bisa berubah-ubah. Misalkan eh, ada orang misalkan diskusi di kawan-kawan itu, kenapa sih harus berkerudung dan sebagainya, kayak gitu. Pertanyaan yang paling dasar kan gitu, kenapa percaya dengan harus berkerudung, kenapa tidak ditanya misalkan dari mana dalilnya tentang berkerudung dan sebagainya, atau misalkan apa yang kemudian mengharuskan kerudung, ada motivasi apa di sana, substansinya, misalkan oh karena nanti khawatir ada godaan dan sebagainya, ada orang yang mengganggu dan sebagainya. Loh, mengganggu mungkin karena ada hal yang ditampilkan kan, ada yang diperlihatkan, di erotiskan dan sebagainya kan. Jadi ada ketergangguan kayak gitu. Kalau misalkan biasa-biasa kan enggak juga gitu kan. Nah, itu saya pemahaman itu yang kemudian harusnya sih dilihat pada aspek substansi. Ini pemahaman saya, substansi, kemudian spirit, dan kemudian bisa membentuk sesuatu yang baru, yang penyesuaian dengan kondisi kita. Nah, yang murninya itu yang spiritnya itu. Cuman orang problemnya kan problem hermeneutis itu. Bagaimana kita memaknai spirit itu, setiap orang bisa sama, itu yang sulit. Nanti terjadi lagi bentrok-bentrok pemahaman itu. Nah, kemudian nanti ada yang namanya subjektif kolektif itu. Pemahaman yang beragam itu kita diskusikan, mana yang kita tarik jadi itu. Nah, tetapi lagi-lagi seperti apa yang katakan Abdul Karim Soros, bahwa agama beda dengan pemahaman agama, pengetahuan agama. Ketika kita mendiskusikan dan menarik satu substansi, itu juga pemahaman agama, dan kita akan berhadapan lagi dengan yang lain. Nah, yang paling penting ketika kita masuk satu komunal, misalkan taruhlah di Sunda, ketika ada nilai universal yang disepakati bersama, itu sudah cukup menjadi nilai. Karena toh tujuan agama kan damai gitu. Kita kenapa ngambil yang berantemnya gitu kan? Gitu. Gitu. Kalau saya gitu, Pak. Jadi nggak mesti terikat dengan satu institusi ya, yang kemudian bahwa ini yang legal, ini ilegal dan sebagainya gitu.